Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan review tentang materi gradient dan linear equation untuk persiapan penilaian akhir semester. Untuk yang pertama di sini ada gradient ya. Kita lihat di sini berapakah gradiennya. Maka kita bisa tahu kalau gradient itu adalah y per x ya. Dan kalau yang ini gradiennya adalah gradien yang fall atau turun, maka nanti hasilnya adalah negatif. Kita lihat di sini y-nya berapa langkah? 3. Lalu x-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kalau kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Jawabannya adalah yang C. Beda halnya dengan garis yang seperti ini. Kalau garis yang seperti ini grafiknya dia rise, maka nanti hasilnya positif. Oke, selanjutnya nomor 12. Kita lihat berapakah gradien dari gambar berikut. Kita lihat di sini ya, turun atau naik? Turun ya. Grafiknya turun, maka kita bisa tahu ya bahwa dia nanti hasilnya minus. Lalu kita lihat y-nya adalah 2, kemudian x-nya adalah 3. Maka jawabannya adalah min 2 per 3. Jawaban yang A. Selanjutnya untuk gradien yang seperti ini kita lihat the gradient from the line 2x plus 8y minus 5 equals 0 yes. Nah, di sini kita tahu bahwa untuk mencari gradien formulanya adalah min A per B ya, min A per B. Ini A-nya, ini B-nya, ini C. Rumusnya memang min A per B, A-nya 2, maka min 2, B-nya adalah 8. Maka gradiennya adalah min 1 per 4 ya. Selanjutnya kita di sini materi gradien yang melalui 2 titik ya. Di sini ada gradien yang melalui 2 titik. Bagaimanakah cara mencarinya? Nah, di sini kita punya 2 koordinat ya. Maka untuk mencarinya dengan menggunakan y2 min y1, x2 min x1, bahwa ini adalah x1-nya ya, ini x-nya, x1, ini y1, ini x2, ini y2. Seperti itu. Lalu kita masukkan ke sini ya. Ini ada min, terus dikurang, kemudian minus ya. Tetap ditulis seperti ini. Nah, nanti minus menjadi plus. Jadi min 8 ditambah 3 adalah min 5. 3 dikurang 5 adalah min 2. Maka gradiennya adalah 5 per 2. Lalu kita lanjutkan pembahasan tentang persamaan garis yang melalui titik A ya, dan memiliki gradien M. Nah, kita tahu rumusnya adalah y min y1 M x min x1. Itu caranya ya. Kemudian kita tahu bahwa di sini x-nya, bahwa di situ adalah x1-nya. Ini y1. Tinggal dimasukkan ke sini ya. Setelah ini kemudian dikalikan ya, 3 kali x 3x, 3 kali min 3 adalah min 9. Lalu kita pindahkan y-nya ada di sebelah kiri, kemudian yang lainnya kita pindahkan ke sebelah kanan. Maka si min 2 ini pindah menjadi plus 2. Jadi 3x min 9 plus 2 ya. Maka jawabannya adalah 3x min 7. Gitu. Jadi ini pindah tempat. Si min 2-nya pindah ke sebelah kanan. Lalu ada soal berikutnya, persamaan garis yang melalui 2 titik ya. Persamaan garis yang melalui 2 titik. Di sini kita tahu rumusnya adalah y min y1, y2 min y1 sama dengan x min x1, x2 min x1, bahwa yang duluan adalah di sini x ya, x1, ini y1, ini x2, ini y2-nya. Nah, kalau sudah kita masukkan seperti ini, kalau memang di sini yang ada minus, tetap tuliskan minusnya, nanti dibuat kurung seperti ini. Nanti min sama min akan menjadi plus ya, min sama min menjadi plus. Kalau sudah ketemu yang lebih sederhana, lalu di cross atau dikali silang ya. 8 dikali y min 4,
kemudian min 1 dikali X plus 2. Kalau sudah nanti tinggal dihitung seperti ini. Ya, dihitung. Ya, dikalikan 8Y dikurang 32 min X min 2. Kalau sudah nanti dipindahkan ke sebelah kiri semuanya. Jadi bentuk persamaan ya. X, Y sama dengan 0. Kita pindahkan seperti ini. Maka didapatlah hasilnya. X plus 8Y min 30 sama dengan 0. Oke, selanjutnya untuk persamaan garis melalui titik tertentu dan sejajar dengan suatu garis lain. Nah, ini ada sejajar dengan garis lain. Kalau untuk mencari persamaan garis yang dibutuhkan adalah gradien. Maka dari persamaan garis ini kita cari gradiennya, ya. Jadi caranya sama, min A per B, maka didapatlah 5/2, ya. Karena gradien 1 dan gradien 2 ini sama, maka sama-sama 5/2 karena garisnya adalah paralel. Kalau paralel, gradien 1 sama dengan gradien kedua. Setelah itu kita masukkan ke dalam persamaannya, persamaan garis ya, Y min Y1, M, X min X1. Itu kita masukkan ke situ. Ya, kita masukkan, kemudian seperti ini, Y min sama Y dikurang min 5 ya, terus 5/2 X min 3. Kalau sudah dikalikan, kalau sudah nanti kita kalikan semua ya di sini, karena di sini ada per 2-nya ya. Ada per 2-nya di sini. Kalau dikalikan 5/2 kali X, maka 5/2 X. 5/2 dikali min 3 sama dengan min 15/2. Karena di sini ada per 2, kita akan hilangkan per 2-nya dengan mengalihkan semua anggota dengan 2. Jadi semuanya dikalikan 2 menjadi 2Y plus 10 dikurang 5X ya, min 15. Kalau sudah kita lanjutkan di sini ya. Kita pindahkan si X dan Y-nya ke sebelah kiri dan semua angka-angkanya menjadi bentuk X, Y sama dengan 0. Dipindahkan maka didapatlah hasil seperti ini ya. Jadi dicari dulu gradiennya, lalu dimasukkan ke persamaan ini ya, persamaan garis. Jadi persamaan garis secara umum ada 2 saja rumusnya, Y min Y1, MX min X1, dan yang tadi yang melalui 2 titik ya, yang sebelumnya, Y min Y1, Y2 min Y1 ya sama dengan X min X1, X2 min X1. Itu hanya ada 2 untuk persamaan garisnya. Kalau 1 titik kita gunakan yang ini, kalau 2 titik pakai yang sebelumnya tadi. Kita lanjutkan lagi untuk nomor setelahnya, ada tentang persamaan garis yang melalui titik tertentu dan tegak lurus. Nah, ini bedanya dengan sejajar. Kalau yang tegak lurus, kita perlu cari M2-nya. Maka M1-nya kita dapatkan di sini. M1-nya kita dapatkan di sini 1/2 ya, in A per B, ini A, ini B. Jadi 1/2. Kemudian mencari M2 tinggal dibalik, yang tadinya 1/2, maka kita balik menjadi 2/1. Ya kan, dibalik menjadi 2/1. Awalnya nggak ada minusnya, lalu karena dibalik tambahkan minusnya. Nah, ini adalah gradien keduanya. Maka yang kita ambil adalah gradien 2-nya. Masukkan ke rumus persamaan garis ini. Kalau sudah nanti dihitung ya seperti ini. Nah, didapatkan hasil seperti ini. Begitu untuk menjawab soal yang tegak lurus. Jadi yang digunakan adalah gradien keduanya. Dan gradien keduanya kalau dikalikan dengan gradien 1, itu jawabannya pasti mutlak min 1. Nah, seperti itu. Ya, ini ketentuannya. Kalau dikalikan kedua gradien ini jawabannya adalah min 1. Maka di sini kita punya M2-nya adalah min 2. Kita masukkan ke sini. Selanjutnya untuk satu nomor lagi ya, tentang bakteri. Dari penelitian ini ditemukan ada bakteri membelah 20 menit. Nah, awalnya ada membelah setiap 20 menit. Awalnya ada 20 bakteri. Berapa bakteri setelah 1 jam? Nah, di sini kita buat cara cepatnya ya. Ada waktu awal ya. Startnya ada di 20 bakteri, kemudian 20 setiap 20, maka kita tambahkan ini 20, kemudian menit berikutnya berarti 20 tambah 20, 40, menit berikutnya 60. Jadi kalau di sini kita tambahkan masing-masing 20. Ya, awalnya ada